Apa kabar pemirsa? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali untuk kebersamaan kita berjumpa dalam Pijar Buddha disiarkan dari TVRI Yogyakarta bersama saya Dina Febrina. Nah pemirsa, tentunya di studio saat ini juga telah hadir narasumber kami. Beliau Bapak Surahman SAG MM dari kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita sapa Namo Buddhaya Mas Rahman. Iya, kabar baik, tetap sehat semangat ya hari ini. Oke, baik Mas, kita bicara tentang doa nih. Nah, nyaris setiap orang itu berdoa. Tampaknya berdoa itu biasanya memohon sesuatu, ada hal yang diinginkan. Lalu bagaimana doa ini dalam agama Buddha? Terima kasih Mbak Dina dan para pemirsa yang terkasih, bahwa memang doa itu memang ibaratnya kalau di Indonesia itu menjadi kekuatan tersendiri bagi manusia, karena memang seluruh agama mengajarkan doa, dan di dalam agama Buddha itu doa itu dipandang sebagai sebuah upaya untuk juga menggapai sesuatu, artinya aspirasi atau keinginan-keinginan. Nah itu juga agama Buddha sering disebut sebagai parita. Parita itu artinya perlindungan. Jadi ada syair-syair yang itu dari Sang Buddha langsung atau dari para siswa sepuh yang dianggap qualified untuk membuat syair, itu kemudian syair-syair itu diulang secara tradisi dan itu menjadi ya secara umum boleh dikatakan sebagai doa juga. Jadi memang doa itu salah satu kekuatan manusia sebenarnya, karena itu memang di sanalah manusia menumpahkan mungkin kesedihan dan harapan-harapannya. Curhat secara spiritual. Begitu. Jadi, Nah, apakah ada pembeda antara doa dalam Buddhis ini mungkin dengan doa yang lain begitu? Di agama Buddha memang doa itu bukan segala-galanya, tapi ada doa itu hanya sebuah sarana dasar, kemudian memang harus ada karma-karma baik yang kita arahkan ke sana. Jadi tidak hanya berdoa, tetapi ada usaha atau disebut dengan karma usaha. Harus ada faktor pendukung. Misalnya kita ini ada bunga yang indah, walaupun ini bukan bunga sesungguhnya. Misalnya ini bunga sesungguhnya, kita berdoa agar bunga ini menjadi bagus, indah. Tetapi kalau kita tidak ada karma pendukung menyirami, karma pendukung itu memupuk, menyirami bunga ini menjadi mekar indah, tidak kita rawat, tentu tidak optimal upaya doa kita. Tapi doa itu harus ada usaha real, Mbak. Harus ada usaha nyata untuk, dalam agama Buddha namanya memupuk karma kebajikan. Nah, ketika karma kebajikan, misalnya contoh sederhana kita seperti menyirami, memupuk bunga, maka Tuhan atau hukum semesta ini akan mendukung bunga ini menjadi lebih indah, berkembang secara menyenangkan sesuai dengan harapan kita. Nah, tentu memang disinilah agama Buddha menekankan bahwa doa itu harus seiring dengan karma baik atau kebajikan atau usaha, mungkin bahasa umumnya begitu. Berarti pada intinya walaupun berdoa juga bagaimanapun memupuk kebaikan-kebaikan begitu ya. Tapi berdoa juga jangan dilupakan, karena itu sebuah tahapan awal spiritualitas, jenjang awal spiritual yang itu juga penting. Bahkan para siswa-siswa senior di agama Buddha pun juga berdoa, punya aspirasi, ya. Mungkin pemirsa TVRI mereka juga bertanya-tanya nih. Nah, sebenarnya untuk manfaat dari doa ini seperti apa, Mas? Dan apakah memang ada timing atau waktu yang tepat untuk berdoa? Di dalam agama Buddha, misalnya saya kutip dari tradisi Sanskrit ya, karena dalam agama Buddha itu ada dua tradisi besar, tradisi Pali dan tradisi Sanskerta. Di tradisi Sanskerta itu ada Bodhisattva Pranidhana. Ya, Bodhisattva Pranidhana itu semacam aspirasi doa. Ya, Bodhisattva Pranidhana itu ada Samantabhadra Pranidhana, misalnya itu teksnya memang begitu, saya kutipkan itu kalau pagi itu harusnya doa secara umum itu adalah doa bertekad untuk berbuat baik. Jadi timingnya pagi, Mbak. Ya kalau di Buddha memang tidak seketat di teman-teman kita di Muslim harus jamnya jam sekian. Tapi pagi ya, pagi itu doa niat. Doa niat, artinya niat apa? Niat kebajikan. Saya akan menanam kebajikan seluas-luasnya. Itu doa pagi. Kemudian di Pranidhana itu juga dikatakan kalau malam itu adalah doa refleksi.
Artinya seperti metani itu Mbak, metani itu bahasa Jawa. Apa yang artinya, sudah dilakukan ya, itu, apakah dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam ini saya sudah menabur benih kebajikan atau justru malah minus ya. Tidak pernah berbuat baik dan sebagainya. Apakah aspirasi kasih yang saya bangun di pagi hari itu saya laksanakan di siang hari, sepanjang hari itulah malam inilah doa untuk reflektif. Nah itu, jadi agama Buddha itu berdoa dalam sehari itu ya minimal itu ya 2 kali. Tidak hanya pas Waisak saja, karena kalau tidak tahu misalnya pas umat-umat ya pas hari raya saja berdoanya tidak. Harusnya idealnya ya pagi ada aspirasi kebajikan, kemudian malam ada refleksi. Refleksi apa yang telah saya lakukan itu sudah sesuai dengan komitmen atau niat saya itu belum. Kalau doanya begini tentu nanti akan memberi manfaat ya, punya ketenangan, kejernihan, dan kita juga akan punya dimensi spiritualitas itu banyak macam ya. Bisa tenang, bisa lebih enjoy menghadapi hidup. Belum tentu menjadi orang besar tetapi menjadi orang tenang. Pasti itu. Menjadi bisa lebih menikmati tenang. Hidup Ya, dengan karena tenang, kalau ya? rezeki dan sebagainya, udah jadi orang kaya, sukses dan sebagainya itu kan banyak faktor. Tapi namanya hati yang jernih, tenang ini kan kebutuhan setiap manusia. Nah ini doa yang benar, yang dilandasi oleh kebajikan, dan motivasi yang benar tadi bisa membuat itu. Dan itu lebih mahal daripada kekayaan. Wow. Ya kan orang jernih, tenang, rileks dalam hidup, ya bisa punya kasih terhadap sesama itu. Ya lebih punya harta yang sesungguhnya itu. Nah ini nih yang kadang kemudian menjadi keluh kesah banyak orang. Dianggapnya dengan berdoa itu instan ya Mas. Seperti bikin mie instan langsung jadi begitu. Karena mereka beranggapan ternyata ada juga doa yang kok nggak cepat dikabulkan begitu. Bagaimana? Ya, dalam agama Buddha memang ada kriteria. Saya harus menyebut di beberapa teks karena kita gunakan teks dulu. Namanya itu adalah Bhikkhu Nagasena. Ya. Di dalam kitab Milinda Panha itu dikatakan bahwa doa itu ada penghalang dan pendukungnya. Jadi ada sesuatu yang mendukung dan sesuatu yang menghalangi. Nah itu yang menghalangi doa itu pertama adalah karma buruk masa lampau maupun masa sekarang. Nah, yang kedua nanti bisa kita uraikan lebih panjang. Yang kedua itu adalah kekotoran batin atau kilesa saat berdoa itu. Saat berdoa harus jernih, tidak ada kekotoran batin. Kemudian yang ketiga, kurangnya keyakinan. Jadi ada 3 faktor penghalang doa itu. Jadi karma buruk, kalau senantiasa nandur atau menanam karma buruk itu juga tidak akan mandi doanya. Ada kilesa itu waktu berdoa itu ada kekotoran batin, misalnya mendoakan orang biar celaka, misalnya itu tidak akan terkabul itu dalam agama Buddha. Tetapi mendoakan kebahagiaan semua makhluk, mendoakan yang baik-baik. Ketika muncul dalam batin itu kilesa atau kekotoran batin itu menghambat doa yang kamu panjatkan. Jadi memang harus jernih harus jenis pada saat berdoa. Nanti dan kurang yakin. Kita akan fokus lebih lanjut tentang kilesa ini seperti apa ya. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta, tentunya bersama narasumber kami, beliau Bapak Surahman. Nih menarik ya. Janji kita terkait kilesa, begitu. Mengikisnya bagaimana nih? Memang kilesa ini bahasa Pali atau Sanskrit sana. Jadi memang kilesa itu kekotoran batin. Kekotoran batin itu sesuatu yang sangat lembut sekali ya. Artinya ada yang sampai kasar marah, tapi ada yang sampai lembut, misalnya keakuan, aku ingin dipandang lebih dari yang lain dan sebagainya. Ini hari-hari ini harus kita kurangi. Kuranginya memang tidak hanya dengan berdoa, tapi dengan mengawasi. Ketika kekotoran batin muncul, namanya ini teknik vipassana. Ketika kekotoran batin muncul, kita awasi. Setelah kita awasi, dia akan luruh sendiri. Kita awasi, dia luruh sendiri. Batin itu begitu.
itu seperti gelas keruh ya, ada air keruh misalnya. Untuk menenangkan kekeruhan ini bukan dengan diguncang, tapi dengan didiamkan, dia akan luruh. Nah batin kita itu begitu, karakternya juga begitu. Batin tidak bisa diam lah, kalau batin bisa tenang kita diamkan dia luruh. Kekotoran batin itu nanti akan jernih. Nah ini memang penghalang doa yang utama ya, selain karma masa lampau kan kita nggak tahu, kita pernah mungkin nggak ingat ya mengapa saya berdoa begini kok tidak pernah terkabulkan, karena biasa nanam karma buruk masa lampau. Tapi yang bisa kita handle itu memang yang saat ini itu apa? Itu adalah kilesa dan kurang yakin. Kalau berdoa saja kurang yakin, membaca parita kurang yakin, itu mengurangi drop dari kekuatan doa itu sendiri. Jadi doa itu memang harus ada keyakinan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Di Milinadvanha juga ada kejernihan waktu menguncapkan doa itu. Harus ada kejernihan. Kejernihan dari dalam. Jernihan dari dalam. Nah ini kalau kita menjaga, mampu menghandle kilesa atau hati yang bening pada saat berdoa, kejernihan hati ditambah dengan keyakinan, ini doa ini menjadi sesuatu yang powerful, ya, yang powerful, seperti membimbing, gitu, terbimbing ke pencapaian harapan. Apakah ada satu kemungkinan begitu ya, ketika tiga hal tersebut sudah berusaha untuk dioptimalkan, yang buruk berusaha direduksi atau dikurangkan, kemudian kita berdoa, tapi ternyata belum juga terkabul tercapai saat itu. Apakah mungkin ada faktor-faktor lain? Di dalam agama Buddha juga ada faktor-faktor pendukung ya. Faktor pendukung itu yang pertama adalah faktor pendukung doa biar manjur itu. Yang pertama adalah sila. Sila itu moralitas. Jadi dalam agama Buddha kan kita tahu Pancasila Buddhis ya, tidak boleh membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan yang kelima adalah tidak boleh mabuk-mabukan ya, minuman keras, narkoba. Kalau 5 ini kita langgar, kita berdoa sampai berbusa-busa, berbuih-buih, ini akan menghambat nih Mbak. Nah ini faktor pendukung 5 ini harus dipegang. Itu namanya sila. Moralitas yang kedua meta, kasih. Pada saat berdoa harus ada kasih. Harus ada batin kasih, itu harus muncul. Kalau enggak ini juga enggak powerful. Jadi ada moralitas, ada sila, kemudian ada saca. Saca itu kebenaran. Kita berdoa itu harus menguncarkan sesuatu yang benar. Tidak mengutuk orang, mengutuk masyarakat, mengutuk lawan kita, misalnya kita punya lawan pandangan misalnya berbeda pandangan terus kita kutuk, itu nggak bisa. Saja. Kemudian wajah, ucapannya harus tepat. Ya, jadi ada moralitas, ada kasih, ada kebenaran, ada yang terakhir adalah pengucapan secara tepat atau saja. Jadi lafal-lafal doa itu juga harus tepat dalam agama Buddha. Dikatakan begitu Mbak, itu saya mengutip dari Mahadamadhiro, beliau mengatakan begitu. Jadi ada kasih, kebenaran, keyakinan, kemudian ucapannya pun harus tepat, pembacaan syair-syairnya itu harus tepat. Karena kalau tidak tepat itu beda arti. Betul gitu sekali. Nah kalau begitu sebenarnya apa sih isi doa dari agama Buddha, runtutannya begitu? Isi doa dalam agama Buddha pertama adalah memuji ya kepada makhluk-makhluk agung. Tentu Tuhan Yang Maha Esa, kemudian para Buddha, Bodhisattva atau makhluk-makhluk luhur. Pertama harus ada pujian itu. Ya, pertama pujian. Kemudian setelah pujian ada aspirasi kebajikan. Saya ingin bertekad melakukan kebajikan ini, kebajikan ini, kebajikan ini. Nah, itu kasih. Kemudian setelah itu harus ada patidana namanya, pelimpahan jasa kebajikan. Dalam agama Buddha, keburukan itu tidak bisa dilimpahkan, Mbak. Misalnya saya berbuat buruk terus, ini keburukan saya tak limpahkan ke Mbak Dina tuh pada para pemirsa, ini tidak bisa. Tapi dalam agama Buddha dikatakan bahwa kebajikan itu powerful, maka bisa dilimpahkan ke leluhur, ke sanak saudara yang masih hidup. Artinya begini, misalnya setelah berdoa itu ada etawata atau patidana itu begini. Semoga jasa-jasa kebajikan yang saya tanam ini melimpah kepada leluhur, kepada anak saya, kepada saudara saya, kepada semesta.
Semoga mereka juga mencapai seperti yang saya doakan. Nah itu misalnya Anda ingin kaya, ya mendoakan semua makhluk menjadi kaya. Iya, gitu ya. Artinya memang jangan egois. Ya, pada diri tadi sendiri, kilesa sudah jatuhnya, kekotoran batin. Lalu hanya saya saja yang kaya, keluarga saja saya yang kaya. Ini tentu tidak efektif karena itu selfish ya. Artinya hanya untuk saya sendiri. Sedangkan doa yang powerful itu adalah doa yang universal, yang dibagikan kepada semesta. Kalau ingin kaya, ya mendoakan kecukupan pada semua makhluk. Kalau ingin sehat juga mendoakan kesehatan bagi semua makhluk. Dan ada upaya karma tadi yang mendukung tadi. Jadi ada di dalam Ita Sutta dikatakan berdoa tidak cukup kalau tidak ada usaha yang serius menanam karma kebajikan ke arah apa aspirasi yang ingin dicapai. Iya, itu tegas sekali di dalam berdoa saja tidak. Kalau berdoa itu semua masalah selesai, wah, tidak ada rumah sakit, tidak ada rumah sakit. Ya baik, yang pasti bagaimana agar juga doa tersebut bisa terkabul. Nah pemirsa, kita ikuti setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, masih kebersamaan kita dalam Bicara Buddha yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Dan iya, bagaimana nih Mas agar juga doa tersebut bisa terkabul? Ini kan menjadi harapan banyak orang ya. Betul Mbak Dina dan para pemirsa yang terkasih. Memang doa-doa yang kita panjatkan atau aspirasi itu tadi sudah kita jelaskan, tapi akan kita pertegas lagi bahwa harus ada moralitas yang kita jaga, sila namanya. Kemudian harus ada cinta kasih yang menyertai ketika kita sedang berdoa, setelah atau sebelum berdoa. Harus ada meta, ada sila, ada meta, ada saca. Saca itu kebenaran penguncaran, ya. Kemudian ada sada, ya. Sada. Ada yakin. Ketika berdoa harus ada keyakinan. Kalau kita memupuk kekuatan-kekuatan pendukung ini, doa itu menjadi powerful. Tapi kalau kita hanya berdoa saja tanpa ada kualifikasi kasih, tanpa ada sila, tanpa ada kebenaran, tanpa ada keyakinan dan pengucapan atau pengucapan secara akurat dalam doa-doa itu, maka doa itu menjadi sangat lemah. Itu hanya sekedar keinginan rendah, bisa juga misalnya, oh saya berdoanya saya saja yang kaya, itu kan menjadi keinginan rendah. Tapi kalau semoga seluruh umat manusia punya rezeki yang berkecukupan. Nah itu ketika itu kan ada kasih jadinya di situ. Ada kasih, ada kebenaran, ada keyakinan. Walaupun kita tahu bahwa setiap rezeki itu tergantung karma, tetapi ketika kasih itu diucapkan, misalnya semoga semua makhluk berbahagia, kan doa paling terkenal di agama Buddha kan itu. Kita tahu secara karma bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh karma masing-masing. Tapi ini kan urusan hati kita, urusan sikap mental kita, ya, urusan kebajikan yang kita tanam. Bukan lagi urusan, oh kita tahu bahwa seluruh makhluk itu tergantung karmanya masing-masing. Nah ini kita juga paham, tetapi di momen itu kasih itu harus meluas. Kasih harus mensemesta. Ketika kasih mensemesta, maka uncaran Anda itu menjadi powerful. Ya, menjadi powerful. Doa Anda itu menjadi powerful. Doa yang tidak hanya ditujukan ke pribadi, tapi ke banyak makhluk, banyak orang, lintas agama, lintas bangsa, itu Anda menjadi semesta mendukung. Jadi orang menjadi semesta mendukung, kekuatan itu menjadi powerful. Kalau begitu bicara juga tentang sikap atau gestur tubuh kita. Apakah memang harus ada posisi tertentu atau barangkali juga di tempat tertentu? Ya, saya mengutip Pak Mahadama Dhiro itu mengatakan begini. Jadi dalam doa itu harus ada sada atau keyakinan, ada waca atau penguncaran yang tepat. Orang yakin dengan orang yang serampangan itu sikapnya mesti berbeda dalam berdoa. Dalam agama Islam itu dikatakan sebagai khusyuk, ya itu mungkin ya. Kalau kita ya konsentrasi penuh. Kalau sikap, ya tentu sikapnya kan berbeda. Berdoa kanan kiri hanya melihat
wah itu ada tukang bakso di luar misalnya kan tidak yakin. Tapi kalau orang yakin, kusuk dengan sadar penuh, kalau kita bicara mindfulness atau sadar penuh, sikapnya juga berbeda. Penguncarannya juga lebih tepat. Ada waca penguncaran yang tepat, ada keyakinan yang kuat. Nah, ini tentu akan sikapnya menjadi beda dengan orang yang hanya serampangan. Tentu sikap menjadi penting lagi. Oke, ini yang pasti menarik dan ketika juga dalam satu doa tersebut ada memang keinginan-keinginan khusus begitu ya, selain hal yang sifatnya umum dan misalnya personal di dalam rumah tangga, sebagai berumah tangga dan sebagainya. Bagaimana ini, Mas? Ya, betul. Memang selain hal-hal yang universal, misalnya ada keinginan khusus, misalnya, semoga anak saya lulus ujian, misalnya begitu ya. Itu boleh dan di dalam agama Buddha itu boleh, tetapi harus ada sekali lagi karma pendukung tadi ya. Harus ada karma pendukung untuk mendorong ke sana. Jadi doa itu sebagai seperti peta jalan ke sana. Lah karma pendukung ini kan kekuatan-kekuatan kita. Misalnya anaknya biar lulus ya, selain kita doakan tentu kita juga menjaga kondusivitas dia belajar, mendukung dia untuk suasananya menjadi tenang belajar, punya kekuatan untuk semangat belajar. Nah ini bagian-bagian dari peluru-peluru lain. Kalau hanya yang penting saya sudah mendoakan, itu tidak. Dalam agama Buddha tidak begitu. Dalam Ita Sutta tadi dikatakan bahwa berdoa itu penting tetapi tidak cukup. Ya, harus ada karma-karma, kebajikan-kebajikan yang mengepung ya. Yang mengepung tujuan kita. Tujuan kita itu seperti dikepung peluru-peluru kebajikan. Nah, ini nanti kita menjadi lebih powerful. Itu Ita Sutta tegas menyatakan harus ada karma-karma pendukung. Ya, ada sila, meta dan sebagainya, sada, waca, saca. Sehingga itu akan menjadikan satu doa kita bisa terwujud gitu ya. Walaupun itu memang keinginan pribadi yang spesifik, boleh ya. Apalagi misalnya sila, saya pernah juga punya metode begini ya. Tapi ternyata ini sesuai juga dengan Dharma. Misalnya kita punya cita-cita pribadi, kita berlatih puasa. Ya. Puasa, tidak hanya doa, puasa dalam agama Buddha atas sila itu. Puasa ini kekuatannya kita dedikasikan kepada tujuan yang ingin kita capai. Nah ini lebih powerful dan saya menemukan referensi ternyata orang berdoa itu memang harus ada sila, ada meta. Nah, ini betul ternyata. Jadi seperti dengan kekuatan ini semoga cita-cita saya tercapai. Tapi kekuatannya kan kebajikan. Baik, mungkin setengah menit ini sebagai closing statement perbincangan kita, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dina dan para pemirsa yang terkasih bahwa doa itu harus kita tradisikan, memang itu kekuatan spiritual dasar manusia. Dan di dalam agama Buddha doa itu harus dilambari dengan berbagai kekuatan-kekuatan tadi, ada sila atau moralitas, harus ada meta atau kasih, kemudian ada sada atau keyakinan, ada waca penguncaran yang benar, dan saja harus ada kebenaran di situ. Ketika doa kita landasi dengan itu, maka doa itu akan menjadi kekuatan yang powerful dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih Mas Surahman, semoga menginspirasi ya untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya baik pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta. Saya Dina Fabrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.